Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Siapa yang udah sarapan angkat tangannya? Bagus. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum kita belajar, usahakan kita sarapan terlebih dahulu supaya kita bisa belajar dengan lebih konsentrasi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan hasil maksimal. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah. Oh ya anak-anak, jangan lupa ya buat ngisi absen di Google Form yang linknya udah ibu kasih kemarin di grup WhatsApp ya. Jangan lupa. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang animalia ya. Ada yang masih ingat apa yang kita bahas kemarin? Wah, hebat, masih pada ingat ternyata. Ya, benar sekali, kemarin kita membahas tentang hewan invertebrata. Ada juga hewan vertebrata. Hewan invertebrata apa? Benar, hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Lalu dibagi menjadi apa saja sih hewan invertebrata? Hewan invertebrata dibagi menjadi Porifera, Solenterata, Platyhelminthes, Nematelhelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Sedangkan hewan vertebrata dibagi menjadi Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Kalau manusia termasuk apa nih? Benar, kita sebagai manusia termasuk mamalia. Maupun hewan vertebrata pasti akan berinteraksi baik antar makhluk hidup atau dengan benda-benda mati di sekelilingnya. Nah, kali ini ibu akan mengajak anak-anak semua untuk mengenal ekosistem. Di sini kita akan belajar tentang interaksi. Manfaat mempelajari ekosistem adalah kita bisa lebih peka dengan benda-benda di sekeliling kita dan interaksi-interaksi yang terjadi dalam kehidupan. Dan semoga pembelajaran kita kali ini bisa mencapai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebelum kita berkenalan nih sama ekosistem, kita jargon dulu yuk. Nanti kalau ibu bilang biologi, anak-anak semua bilang belajar biologi pasti happy. Oke? Biologi, belajar biologi pasti happy. Gimana? Udah pada semangat mau kenalan sama ekosistem? Simak baik-baik ya. Kemarin kan ibu sudah memberikan e-book di grup WhatsApp. Ibu tugaskan kepada anak-anak semua untuk memahami e-book tersebut dan mendiskusikannya di grup WhatsApp. Sekarang kita lihat gambar di sebelah. Ada yang tahu gambar di sebelah itu gambar apa? Benar sekali. Gambar itu adalah gambar ekosistem. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu ekosistem? Angkat tangan coba. Wah, benar sekali. Ya benar, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain atau dengan benda-benda mati di sekelilingnya. Untuk memahami lebih lanjut tentang ekosistem, yuk kita berkenalan dengan komponen-komponen penyusun ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen. Ada komponen abiotik dan ada komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang bersifat tak hidup. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang bersifat hidup. Contohnya dari komponen abiotik ada tanah, ada air, ada suhu, ada cahaya matahari, ada kelembapan,
ada topografi. Sedangkan pada komponen biotik itu berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 4. Ada produsen, ada konsumen, ada detritivor, dan ada dekomposer. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Ciri khas dari produsen, dia memiliki klorofil. Konsumen itu mendapatkan makanan dari organisme lain. Dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Detritivor adalah organisme penghancur. Detritivor berperan penting dalam penghancuran sampah-sampah organik sebelum diuraikan nanti. Sedangkan dekomposer adalah organisme pengurai. Nah, sampah-sampah organik yang sudah dihancurkan oleh detritivor nanti akan diuraikan oleh dekomposer menjadi bahan-bahan senyawa-senyawa zat-zat anorganik. Organisasi kehidupan dalam ekosistem terdiri dari beberapa tingkatan. Ada individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, dan ada bioma. Individu merupakan organisme tunggal, seperti seekor ayam, seekor sapi, sebatang pohon mangga, sebatang pohon rambutan. Sedangkan populasi merupakan sekumpulan organisme sejenis atau satu spesies yang mendiami habitat tertentu pada waktu tertentu. Misalnya, populasi padi di sawah, padang rumput, dan lain-lain. Ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang menempati suatu habitat tertentu. Misalnya, komunitas sawah terdiri dari populasi padi, populasi eceng gondok, populasi belalang, populasi wereng, dan lain-lain. Ada ekosistem. Nah, ekosistem merupakan interaksi antara komunitas dengan lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Sedangkan bioma merupakan kelompok ekosistem pada sebuah benua yang mempunyai struktur dan ketampakan atau fisiogonomi vegetasi yang sama. Nah, kemarin Ibu sudah menugaskan anak-anak untuk mengumpulkan 3 jenis benda dan masing-masing berjumlah 3. Di sini Ibu mempunyai 3 kertas origami, 3 pena, dan 3 krayon. Nah, Ibu akan menganalogikan dengan benda-benda ini ya. Coba taruh benda-benda yang sudah Ibu tugaskan kemarin di depan anak-anak semua. Nah, di sini Ibu sudah punya 3 benda. Kalau Ibu ambil 1 krayon, ini namanya individu. Begitu juga dengan 1 pulpen. Ini juga individu pulpen. Begitu juga dengan kertas origami. 1 origami berarti 1 individu kertas origami. Berbeda jika Ibu mengambil 3 krayon sekaligus. Wah, ada 3 krayon sekaligus. Nah, ini berarti populasi krayon karena terdiri dari beberapa individu dengan 1 jenis yang sama, yaitu krayon. Begitu juga dengan pulpen. Di sini ada 3 pulpen. Jika Ibu gabungkan di sini berarti ini populasi pulpen karena terdiri dari beberapa individu dengan 1 spesies. Nah, jika kita gabungkan antara pulpen, krayon, dan kertas origami, kebetulan warnanya warna-warna kesukaan Ibu ya, kertas origaminya. Kita satukan nih dalam 1 tempat. Aduh,
Ini namanya komunitas. Kira-kira kasih nama komunitas apa ya? Komunitas alat tulis deh. Nah, sedangkan ekosistem itu interaksi. Interaksi. Kita ibaratkan ini semua adalah komponen-komponen ekosistem. Jika kita menggunakan pulpen ini untuk menulis, maka terjadi interaksi kertas dengan pulpen. Nah, itu dinamakan ekosistem. Mana? Ingat ya analoginya ya. Interaksi antara komponen biotik terbagi menjadi 4. Ada predasi, ada kompetisi, ada simbiosis, dan ada netral. Predasi merupakan interaksi antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Contohnya, ada seekor harimau. Harimau di sini sebagai predator dan seekor kijang. Kijang ini sebagai mangsa atau prey-nya. Nah, jika terjadi interaksi antara harimau memakan kijang, itu namanya interaksi predasi. Di sini ada kompetisi. Kompetisi merupakan hubungan interaksi antara dua individu. Individu di sini bisa sesama jenis, sesama spesies, atau berbeda spesies. Nah, interaksi ini terjadi karena ada dua individu dengan kepentingan yang sama. Jadi, contohnya kompetisi perebutan makanan, kompetisi perebutan kekuasaan wilayah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga biasa terjadi kompetisi. Contohnya, dalam perlombaan puisi. Kan ada beberapa individu, antara dua individu nih, memiliki kepentingan yang sama. Apa sih kepentingannya? Menang. Nah, di situ individu satu ini dengan individu dua bersaing atau berkompetisi untuk memenangkan lomba puisi. Selanjutnya ada simbiosis. Nah, simbiosis di sini merupakan kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat. Simbiosis juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan simbiotik yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya nih, ada simbiosis antara bakteri Rhizobium dengan akar tanaman. Ada juga simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan simbiotik yang menguntungkan salah satu pihak, tapi pihak yang lain tidak dirugikan juga tidak diuntungkan gitu. Contohnya ada ikan hiu dengan ikan remora. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme merupakan hubungan simbiotik yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya nih, ada benalu dengan pohon inangnya. Nah, kita sebagai manusia jangan menjadi benalu karena merugikan orang lain. Selanjutnya ada netral. Netral merupakan interaksi antara populasi dua spesies atau lebih dalam satu daerah yang masing-masing populasi itu tidak mempengaruhi, tidak saling mengganggu. Contohnya antara cacing dengan belalang, kan itu tidak mengganggu satu sama lain dan tidak mempengaruhi gitu, tidak ada kompetisi, tidak ada simbiosis juga. Jadi netral aja, nggak ada pengaruhnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah selesai ya penjelasannya. Kali ini Ibu punya hadiah untuk anak-anak semua. Ibu sudah mengirimkan LKPD di grup WhatsApp. Nah, silakan dipahami oleh anak-anak semua. Nanti jadi anak-anak semua itu pergi ke sawah
ke sungai atau ke kebun atau di lingkungan sekitar saja, karena jangan jauh-jauh karena sekarang sedang ada pandemi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, nanti setelah anak-anak semua pergi ke sawah, kebun atau lingkungan sekitarnya, amati di situ. Ada komponen abiotik, ada komponen biotik, apa saja di situ. Kan tadi udah belajar tuh ada komponen-komponen abiotik dan komponen biotik. Di buku juga sudah dijelaskan, ada lengkap beberapa contohnya. Nah, setelah dicari itu kan tadi ada tabel, di situ ada tabel komponen biotik, ada komponen abiotik, dan ada interaksi di dalamnya juga, nanti dituliskan di dalam tabel tersebut. Terus di sini ada beberapa macam komponen biotik di ekosistem kebun atau sawah atau lingkungan sekitar kalian yang kalian temui. Contohnya seperti ada 2, ada konsumen, ada produsen. Itu. Terus deskripsikan bagaimana keadaan komponen abiotik di ekosistem kebun, sawah atau sungai yang kamu amati. Deskripsikan di situ. Di situ ada batu, ada sungai, ada apalagi rumput atau apa, dideskripsikan sedeskripsi mungkin. Nah, selanjutnya gambarkan pemandangan komponen biotik dan abiotik yang kamu amati. Selamat menjelajah ya anak-anak. Tadi apa ya? Ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain serta dengan komponen-komponen tak hidup di sekelilingnya. Sedangkan komponen penyusun ekosistem terbagi menjadi 2, komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 4. Ada produsen, ada konsumen, ada detritivor, dan juga ada dekomposer. Interaksi antara komponen biotik ada apa aja? Ada predasi, ada kompetisi, ada simbiosis, juga ada netral. Simbiosis juga terbagi menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis parasitisme. Mantap. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan kita. Dan sampai jumpa di pertemuan besok dengan materi-materi yang lebih menarik dan lebih menyenangkan. Besok kita akan bertemu dengan materi aliran energi. Siap-siap ya, jangan lupa baca materinya sebelum pembelajaran dimulai. Oke? Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.